dari harta. Kaulah segalanya, menanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, menanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian. Hari ini hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023. Pembacaan Alkitab untuk hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Judul renungan kita hari ini adalah Mengapa Tuhan Meninggalkan Umat-Nya. Kita fokus kepada Yehezkiel pasal 8 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat?
yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Saudara, ketika umat Israel dikalahkan dan ditawan oleh Raja Babel, Nebukadnezar, banyak dari mereka yang mengeluh, mengapa Tuhan tidak menolong mereka? Mengapa Tuhan tidak memperhatikan penderitaan mereka? Mengapa Tuhan meninggalkan mereka? Mengapa Tuhan menolak umatnya? Sebetulnya, apakah benar Tuhan meninggalkan dan tidak mempedulikan umatnya? Dalam Roma 11 ayat 1-2a, Paulus mengatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Lalu mengapa Tuhan membiarkan Raja Babel yang tidak mengenal Tuhan menghancurkan umat Tuhan dan menghancurkan kota Yerusalem? Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan, menyembunyikan wajahnya, maupun ia tidak pernah tidak mendengarkan seruan doa umatnya jika kita hidup takut akan Tuhan. Hal apa yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya terhadap umatnya? Yang pertama, karena dosa. Dosa adalah tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak mungkin bisa berbaur dengan dosa. Allah tidak akan kompromi terhadap dosa. Sebab itu Allah tidak bisa berkoalisi dengan manusia jika manusia melanggar perintah Allah atau berdosa. Yang kedua, karena ada ilah lain. Perintah Allah jelas kepada umatnya melalui hukum Taurat yang diberikannya melalui hambanya Musa, yakni jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah oleh umatnya. Mengapa Allah tidak ingin ada ilah lain? Karena tidak ada oknum lainnya yang setara dengan Dia. Dialah Allah Sang Pencipta seluruh jagat raya dan segala isinya. Masakan Allah yang maha besar ini akan disejajarkan dengan ilah lainnya yang tidak bisa dibandingkan dengannya? Allah meninggalkan umat Israel karena umatnya beralih hati kepada ilah lain. Ilah yang mati, patung-patung dari kayu, tembaga maupun emas, perak, tetapi yang tidak pernah bisa menolong mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 115 ayat 4 sampai yang ke-7 dikatakan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Yang ketiga, saudara, karena umat tidak bertobat. Berulang kali Tuhan mengutus nabi-nabinya, hamba-hambanya untuk menegur mereka dan menyuarakan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah bertobat
Bahkan mereka lebih lagi menyakiti hati Tuhan dengan menambah dewa-dewa yang mereka sembah, bahkan mengorbankan anak-anak mereka. Seringkali Tuhan mendidik mereka melalui penderitaan, kelaparan, pedang, dan lain-lain, agar mereka berbalik mencari Tuhan. Sebab jika mereka mencari Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menolong mereka. Janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah adalah Allah yang pengasih dan sabar. Ia tidak suka untuk menghajar, tetapi Ia lebih suka untuk memberikan kasih setianya kepada umatnya. Tetapi umat lebih suka memberontak dan menolaknya. Hanya satu yang Allah minta adalah pertobatan. Apakah perenungan kita hari ini? Agenda Allah adalah untuk kebahagiaan manusia. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa rancangannya bagi manusia adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Sebab itu, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, dan janganlah menjauhkan diri dari hadapannya dan menyembah ilah lain, menyembah ilah zaman ini seperti uang, teknologi, materi, dan barang-barang, kesuksesan, kecantikan, dan lain sebagainya. Mari kita pusatkan hati kita hanya kepada Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan umat yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan mungkin meninggalkan umat-Mu. Engkau hanya tidak bisa melihat karena umat-Mu berdosa. Firman-Mu berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menyebabkan Engkau tidak mendengar, Engkau tidak menolong adalah karena segala dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, agar kami boleh menjadi umat yang memiliki ketaatan, hati yang tunduk, hati yang takut akan Tuhan. Dan kiranya janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan, itu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.